Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali saya menyapa Bapak Ibu di dalam program Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galang Mingyang Abembase pada hari ini Kamis 13 Maret 2025. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepadamu Tuhan, kehadirat-Mu yang kudus. Karena atas berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, ya Kau yang menuntun langkah kami Tuhan, melalui firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan kami akan renungkan. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat menyelami Tuhan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Puji dan Janji. Ada dua ayat yang kita akan renungkan. Yang pertama adalah Kejadian 6 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian ayat yang kedua terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah dua bacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Puji dan Janji. Dan renungan kita pada pagi hari ini mendapatkan judul adalah Orang Pilihan. Di dalam Kejadian di sini diceritakan tentang Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Apa itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian? Kasih karunia adalah anugerah atau pemberian dari Allah yang diberikan tanpa syarat kepada manusia. Saya garis bawahi Bapak Ibu, tanpa syarat kepada manusia. Karunia ini jika kita lihat sejatinya kita sebagai manusia tidaklah berhak untuk menerima, dan yang memberi yaitu Tuhan berotoritas penuh dan tidak ada kewajiban untuk memberi. Namun tetaplah Tuhan berikan kepada kita. Manusia sebenarnya tidak memiliki hak untuk diselamatkan, karena manusia telah memberontak karena keinginannya ingin sama atau serupa seperti Allah. Manusia memilih tidak taat sehingga Allah sangat sedih. Tetapi hal ini tidaklah membuat Tuhan membiarkan manusia. Justru Tuhan tetap memberikan kasih karunia itu kepada manusia. Kita adalah orang-orang yang telah mendapat kasih karunia tersebut, sama seperti yang diterima oleh Nuh. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kita lakukan seharusnya adalah hidup yang benar dan hidup yang tidak bercela. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada dasarnya iman yang mati. Memang kita menerima kasih karunia secara gratis, tetapi setelah menerima kasih karunia itu, maka tentunya kita dituntut untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Di dalam ayat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 9 pun menegaskan kembali tentang panggilan kita sebagai bangsa yang terpilih. Tuhan memilih kita dengan diberikan kasih karunia itu secara cuma-cuma. Dengan membaca dan merenungkan kedua ayat ini,
kita semua diingatkan kembali tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai respon kita, karena Allah telah memilih kita sebagai anak-anaknya atau keluarga pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Kita seharusnya menanggapi panggilan itu dengan percaya dan bertindak tetap setia berkomitmen pada panggilan itu sepanjang hidup kita. Tidak peduli apa yang akan terjadi dan apa yang akan menimpa kita, namun satu hal yang dapat kita pegang selalu ialah bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Tetaplah berdiri dalam panggilan iman kita sebagai orang pilihan Allah. Lakukanlah apa yang benar. Janganlah takut untuk menjadi berbeda dari yang lain, karena iman kita di dalam Kristus. Contohlah Nabi Nuh. Sekalipun hanya tinggal dia saja yang masih percaya kepada Allah pada saat itu, namun dia tidaklah gentar, Bapak Ibu. Tidak tawar hati, tetapi sebaliknya, ia taat kepada Allah dan mengerjakan bagiannya dengan setia. Selebihnya, itu adalah urusan Tuhan, itu adalah otoritas Tuhan. Jadi, hiduplah kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kita harus menerima panggilan ini dengan penuh percaya dan penuh berkomitmen kepada panggilan Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi bekal untuk kita mengarungi hari-hari ini sampai nanti kita akan beristirahat pada hari ini, Bapak Ibu. Sebelum kita akan mengakhiri sarapan rohani, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami yang terkasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas perenungan firman yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, Bapa di sorga. Biarlah Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk menerima panggilan-Mu. Ajarkanlah kami untuk bijaksana dalam menerima panggilan-Mu Tuhan. Dan ketuklah pintu hati kami Tuhan, dan ingatkan kami selalu Tuhan untuk menerima panggilan ini dengan penuh rasa percaya dan penuh komitmen kami dan teguh iman kami kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah kami Tuhan agar kami mampu senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami adalah makhluk manusia yang lemah, yang tidaklah jauh daripada kuasa dosa. Ampunilah kami ya Bapa di sorga, dan tetaplah tuntun kehidupan kami ya Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-gereja-Mu berada. Berkatilah kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar kami mampu senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup penuh dengan komitmen kami, karena Engkau telah memilih kami dengan tulus. Engkau telah memilih kami dengan sangat yakin Tuhan, dengan penuh kasih karunia Engkau memberikan kami secara cuma-cuma. Dan biarlah kami mampu Tuhan untuk menjawab segala yang Engkau telah berikan kepada kami, dengan tentunya pertolongan daripada-Mu saja Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat-Mu di Galangling yang Amin Basa ini Tuhan. Kami jemaat-Mu, Engkau tetaplah tuntun kami Tuhan, agar kami juga mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami adalah anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sempurnakanlah doa kami, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sekian sarapan rohani hari ini.
Terimalah panggilan itu dengan percaya dan berkomitmen penuh pada panggilan itu sepanjang kehidupan kita. Dan tetaplah andalkan Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.